Qabul, qabul, qabul. Amin ya rabbal. Semoga terus terpupuk mahabbah kepada Rasulullah melalui istiqamah hadir di majlis, kemudian istiqamah membaca maulid, istiqamah bersolawat. Semoga dengan ini semua menjadikan kita umatnya Nabi yang nanti istimewa di hadapan Nabi. Siapakah dia? Kata Nabi adalah umatku yang aktsaruhum alayya salatan, umatku yang suka bersolawat dan banyak bersolawat kepadaku. Amin ya rabbal. Silakan airnya diminum. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 janji Allah untuk orang yang berangkat umrah, orang yang berangkat haji. Ada berapa? Ada berapa janji Allah? 4. Yang pertama adalah Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Allah akan maafkan kesalahannya. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Jadi kita ke sana itu mau melebur dosa. Orang yang berangkat umrah di sana dia mengangkat tangannya, baik itu di Madinah ataupun di Mekah. 2 tempat yang suci, 2 tempat yang mulia. Di Mekah adalah tanah kelahirannya Rasulullah, di Madinah adalah tanah tempat makamnya Rasulullah. Di Madinah ada jasad mulia, yaitu jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Madinah berziarah, pergi ke Mekah untuk umrah. Jadi di Madinah itu kita bukan umrah tapi ziarah. Karena di Madinah itu tempatnya makam Rasulullah, kita masuk ke Raudhah, kita berziarah. Kapan nanti kita umrah? Umrahnya ketika nanti di Mekah, dimulai nanti ngambil mikot di Bir Ali. Insyaallah teman-teman nanti 12 hari Madinah dulu 5 hari, baru nanti Mekah 5 hari. 5 hari ziarah, baru nanti bertolak ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Umrahnya bersama dengan Tanur Mutmainnah Travel itu 3 kali. Umrah wajib, umrah badalnya 2 kali. Kalau ibu membadalkan bapak ibunya, maka ibu umrah, bapak ibunya juga dapat pahala umrah. Apa janji Allah yang pertama untuk orang yang berangkat umrah? Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Bu, banyak orang berstigma, ustazah aku masih banyak dosa, nantilah aku berangkat, sholatku belum benar, aku belum menutup aurat. Justru itu, dosa-dosaku banyak, nantilah. Emang ibu yakin kalau dosa-dosanya nanti ke depan bisa gugur? Karena banyak dosa, karena banyak salah, karena banyak khilaf, karena belum benar, belum baik, makanya berangkat ke sana supaya balik dari sana bisa jadi baik. Kami udah baik ustazah, mau berulang-ulang bagus. Jangan ada berpikiran kita ke sana itu tunggu baik dulu. Tunggu benar dulu, benar sholatnya, benar semuanya. Jadi nantilah. Kita tidak tahu umur kita kapan. Maka kalau ada kesempatan, ada rezekinya, cepat berangkat, jangan ditunda-tunda. Jangan ditumpuk-tumpuk dosanya, balik dari sana insya Allah dosa-dosa diampuni. Yang kedua, kita closekan cepat ya, karena saya pun harus siap-siap menjemput Ustazah Nela dan juga ngurusin yang lain-lainnya. Yang kedua, orang yang umrah itu tidak akan pernah dibuat miskin, tidak akan pernah dibuat susah oleh Allah. Yakin orang yang berangkat umrah, berangkat haji, balik dari sana rezekinya banyak. Seberapapun harta yang kita keluarkan untuk ongkos ke sana, belanja dan lain sebagainya, insya Allah Allah akan ganti. Saya sudah bolak-balik berangkat umrah, Bu. Saya sendiri merasakan
Bagaimana Allah bermurah hati kepada kita ketika balik dari sana rezekinya banyak. Kalau apa namanya? Tambah susah, mungkin udah tak utangi semua di sini. Coba yang habis berangkat tambah susah apa gimana rezekinya? Hah? Ada aja saja rezekinya? Ongkosnya sudah diganti sama Allah? Insya Allah rezekinya bertambah. Berapa yang dikeluarkan secepatnya Allah ganti. Tanggal 17 besok itu sebagian sudah berangkat dengan saya Januari kemarin. Berarti berapa temponya? 1 tahun berangkat lagi. Dan teman-teman yang berangkat ini kebanyakan sudah nabung, Bu. Ada ikhtiarnya. Saya selalu sampaikan, segera daftarkan diri walaupun tidak banyak, 1,5 juta kita DP-kan. Insya Allah nanti segera Allah cukupkan. Allah bukakan keran rezekinya. Kalau ibu tidak percaya, tanya teman-teman yang sudah berangkat. Rezekinya ada-ada saja. Ada yang udah ikhtiar. Gimana Ustazah? Kami kalau pegang uangnya nanti hilang. Hilangnya kemana? Hilangnya ke Panbil. Kemana lagi hilangnya? Hilangnya ke Kakwer. Ya, Kakwer. K-Square. Hah? K-Square. K-Square. Nanti duitnya hilang ke sana. Atau perlu dikit diambil. Ibu bisa titip dengan saya. 1 bulan 500 atau 1 juta atau 2 juta. Titip dengan saya. Kalau ibu mau ngambil uang itu, Ustazah aku butuh uangnya. Telepon saya, WA saya, atau datang ke rumah saya. Ibu mau ambil semua, silahkan ambil. Tanpa dipotong 1.000 pun. Karena ini sistemnya nitip. Gak ada dipotong sedikit pun. Ambil uangnya. Saya tidak jadi berangkat Ustazah, mana duit saya? Ambil. Mau bayar cash atau mau transfer, saya kasih. Saya cuma memberikan wadah supaya teman-teman dipermudah untuk bisa berangkat. Jadi orang yang berangkat umrah hidupnya tidak akan susah. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga, doa-doanya nanti diijabah oleh Allah. Pergi ke sana, ya Allah. Aku sudah ikut majelis 2 tahun. Tapi, halo? Ya. Tapi ya Allah, anak-anakku kok susah betul disuruh baik, disuruh sholat. Maka berdoalah di sana. Doa di sana kabul. Doa di sana makbul. Saya Januari kemarin, yang waktu Januari, bukan yang Agustus kemarin ya. Waktu Januari saya setelah semua teman-teman, saya pastikan sudah megang Ka'bah. Saya berangkat sendiri, kemudian saya ikhtiar doa di multazam. Multazam itu adalah tempat doa yang makbul. 1 jam saya terkurung di situ. Kayaknya udah mau innalillah. Tapi Allah masih memanjangkan umur, alhamdulillah. Ketika saya, Allah kasih saya kesempatan untuk bisa mencium multazam dan berdoa di multazam. Saya mau mendoakan umat, ya Allah. Ya Rasulullah, tolong saya untuk bisa berdoa di multazam. Karena di situ kan multazam itu, Bu, tempat yang susah sekali masuknya. Apalagi orang kayak saya, kecil, pendek, gendut. Apalagi. Tapi alhamdulillah bisa masuk. Ada beberapa doa yang saya prioritaskan doa di sana. Kemudian lama saya doa sampai saya bingung mau doa apa lagi. Saking lamanya sampai 1 jam. Giliran saya mau keluar nggak bisa. Saya tengok orangnya gede-gede di belakang saya. Saya sepusatnya. Ya Allah, gimana mau keluar? Saya udah minta tolong supaya ditarik keluar.
Tidak bisa keluar. Maka di situ saya minta, ya Rasulullah, wasilah salawat Sayyidi Sadat 11 kali saya baca, tolong beri jalan saya keluar. Karena udah 1 jam, ibu bayangkan, jilbab dah tahu kemana bentuknya, muka tidak tahu lagi bentuknya seperti apa. 1 jam di situ, di tembok itu, tidak bisa keluar-keluar. Saya bilang, saya salawat Sayyidi Sadat, ya Allah, dengan wasilah salawat ini berilah jalan keluar. Tapi bila apapun yang terjadi, aku ikhlas. Ikhlas ya Allah, ikhlas ya Rasulullah. Tapi perlu ikhtiar. Baca salawat Sayyidi Sadat 11 kali. Nah, ketika selesai membaca, saya agak mundur dikit kok longgar. Mundur dikit kok longgar. Oh, berarti ada jalan. Langsung saya putar arah. Saya balikkan badan, saya miringkan, akhirnya bisa keluar. Nah, disitulah bersujud syukur. Sujud syukur di hadapan Ka'bah. Terima kasih dengan Allah sudah dihadirkan di depan Ka'bah. Terima kasih kepada Rasulullah. Selama ini sudah termasuk umatnya yang suka bersolawat. Bahkan majelis kita pun adalah majelisnya Rasulullah. Terima kasih kepada Allah sudah bisa menziarahi makamnya Rasulullah. Maka alhamdulillah, ada beberapa doa yang saya prioritaskan itu terkabul semuanya. Terkabul semuanya, alhamdulillah. Ustazah doanya apa? Ya rahasialah. Itu kan doa saya. Alhamdulillah. Jadi apa yang jadi keluh-keluhan kita, sampaikan di sana. Anak butuh doa, suami butuh doa, kemudian mertua butuh doa, orang tua butuh doa, besti-besti juga butuh doa. Kita doakan, betul-betul doakan di sana. Yang keempat, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ibadah di sana pahala dilipat gandakan. Sekali sholat di Masjid Nabawi hitungannya seperti kita 1000 kali sholat di Masjid Al-Muhajirin. 1-2 kali sholat di Masjid Nabawi pahalanya hitungannya bagaikan sholat 2000 kali di Masjid Al-Muhajirin. Begitu juga di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ibu 1 kali sholat di Masjidil Haram, maka sama dengan kita sholat di Masjid Al-Muhajirin yang ada di kota Batam. Ini berapa kali? 100.000. Pernah ibu sholat 100.000 kali. Makanya orang sampai berjuang, sampai nabung. Apa yang dipunya dijual. Ada kemarin, ustazah saya titip duit sekian. Kalau seandainya hari H saya berangkat duit ini tidak cukup, saya jual rumah saya. Ada kemarin bulan Januari dia berangkat. Saya jual rumah saya ustazah, saking rindunya saya ke Baitullah. Saya rindu Madinah, saya rindu Mekah. Sebelum nanti ajal saya sampai, saya pengen menziarahi makamnya Rasulullah. Padahal orangnya udah setengah-setengah sakit. Tidak lama datang lagi kepada saya, ustazah, alhamdulillah ini ada rezeki duitnya cukup. Dalam kondisi sakit bisa mencium Hajar Aswad. Jadi balik dari sana pahala dilipat gandakan dan Allah akan berikan ketenangan di dalam hati kita. Allah lapangkan dadanya. InsyaAllah yang betul-betul berangkat ke Baitullah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat ibadah, maka balik dari tanah haram kembali lagi ke tanah air bisa membawa umroh yang mabrur. Apa tanda-tandanya kalau umroh orang itu tidak diterima oleh Allah, tidak mabrurah umrohnya? Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Kalau sebelumnya dia itu adalah orang yang pelit bersedekah, balik dari sana biasa-biasa saja. Kalau selama ini dia judes ngomong nyakitin orang, balik dari sana tak ada perubahan. Kalau selama ini dia
tidak suka dengan kebaikan, maka balik dari sana pun biasa-biasa saja. Kemudian ibadahnya pun biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan. Itu tandanya umrohnya tidak mabrur. Maka pasang niat yang ikhlas tuh teman-teman, kuatkan niat. Kita berangkat ini butuh biaya banyak, kita berangkat ini butuh waktu yang lama 12 hari, kita berangkat ini juga meninggalkan anak, suami, menantu, cucu, kemudian membutuhkan fisik yang kuat. Sampai di sana betul-betullah beribadah, karena belum tentu kita bisa bolak-balik ke Baitullah. Karena saya menyadari itu sebagai pembimbing. Orang yang berangkat dengan saya, banyak saya bawa tur kemana-mana. Supaya apa? Nanti kalau temannya cerita, kamu ke Jabal Manet, pergi kok. Kamu pergi ke pencetakan Al-Quran, pergi kok. Kamu pergi ke Perang Badar, pergi kok. Kamu pergi ke Jabal Malaikat, pergi kok. Kamu pergi ke Museum Asy-Syafi'iyah, pergi kok. Kamu ke Jabal Uhud, iya. Jabal Rahmah, iya. Nanti insya Allah yang Januari ini kita akan pergi ke Al-Ula. Tapi bukan wilayah yang dilarang ya. Insya Allah. Oleh karena itu doakan supaya keberangkatan kami bisa berjalan dengan lancar. Yang belum berangkat, jumpa lagi dengan saya nanti bulan Juli, umroh plus Mesir. Berapa Ustazah? 35. Insya Allah. Nabung dari sekarang. Insya Allah kita akan pergi ke Mesir. Kita akan ziarah ke makam Imam Syafi'i. Kita akan ziarah ke makam Imam Husain. Kita juga akan nanti melihat siapa itu yang ada di Mesir? Jangan nunjuk ke saya. Kalau Firaun ke sebelahnya. Ya begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan mulai dari sekarang hatinya, niatnya diluruskan, mulai diperbaiki ibadahnya, kita song-song nanti keberangkatan Sabtu depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa motivasi teman-teman semua. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عاون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر عاقبة وسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعل أولادنا من أهل الشر والضير. اللهم اجعل أولادنا من أهل المعروف في الدنيا والآخرة ولا تجعل أولادنا من أهل المنكر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا وبلغنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. يا سرنا الله لزيارتها. Ya saranallahu li ziyaratiha. Ya saranallahu li ziyaratiha. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami untuk bisa berangkat ke Baitullah, mengunjungi dua tanah suci yaitu Madinatul Munawwarah wal Makkah al Mukarramah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan juga guru kita Ustazah Nela Luki yang bertolak ke Batam tapi mutar dulu lewat Jakarta karena tiket full. Kita sama-sama tahu Batam adalah kawasan industri, Batam adalah kawasan bisnis. Bila hari libur, kemudian hari raya, pesawat full 1 bulan. Biasanya begitu. Tak kebagian pesawat beliau, jadi transit dulu lewat Jakarta.
Mutar-mutar dulu lewat Jakarta, baru nanti dari Jakarta terbang ke Batam, transit landing jam 5. Semoga perjalanan beliau diberikan kemudahan dan beliau juga sabar, lancar, serta safari dakwah beliau selama 2 hari diberikan kelancaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustazah gimana mau berangkat dengan ustazah tapi saudara saya di luar kota Batam? Tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti akan kita urus semuanya. Nanti titik kumpulnya nanti di Kuala Lumpur. Aman. Kalau teman-teman yang hadir online, ikut kajian online, mau berangkat nanti bulan Juli bersama dengan saya Umrah Plus Mesir, dimanapun teman-teman berada, aman, bisa kita kondisikan, insya Allah. Kita tutup dengan disponsori oleh Farida Cintaku, Rosminar Purba. Siapa itu? Armawati Siregar. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah. Siapa yang baru pertama kali hari ini hadir? Ayo maju ke depan. Yang pertama kali hadir ada? Silakan maju ke depan. Teman-teman yang berangkat umroh bareng saya bulan Juli bisa WA saya. WA saya sudah saya sematkan di VT saya, cari aja ada. Siapa yang pertama kali datang? Sini Bu, sini Bu. Ustazah yang udah 5 tahun ikut gimana? Ayo, siapa? Ibu. Kasih nih. Berkah ya. Berkah. Di mana Ibu tinggal? Permata Asri. Bagus. Ya, monggo silakan duduk. Baru kali ini, Masya Allah ya. Berkah ya. Tinggal di mana? Ya yuk. Masih gadis? Sekolah? Udah kerja? Masih cari kerja, mudah-mudahan secepatnya dapat kerja. Dan Allah kirim imam yang soleh. Masih muda ikut ngaji, keren. Mana sini. Ternyata banyak yang ngaku gadis. Itu rezeki dia, nggak boleh iri dengan rezeki orang. Doakan saya banyak rezekinya. Mana lagi? Sedang ada lagi yang gadis? Mantan gadis ada? Saya minta yang gadis bukan janda. Kau masih gadis atau sudah janda? Saya minta yang gadis. Yang mana gadis? Ini gadis juga? Anakmu Siti? Sini. Sini. Ya, Orga. Alhamdulillah. Tekor gue. Bu, keluarnya 2 merah, baliknya 20 merah. Jangan amin-amin aja. Ya. Gak ada lagi? Gak ada lagi? Yang gadis gak ada lagi? Enggak mau yang kecil? Itu masih kecil? Enggak, kalau masih kecil.
kecil-kecil bahas ini. Bangkrut aku. Jangan nampak dia.